Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah dalam kehidupan kita. Kenapa hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah? Adalah karena hari-hari di mana kita telah menyatakan azam kita, komitmen kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain tujuan Allah kecuali beribadah kepada Allah. Ya, Allah sebutkan di surat Az-Zariyat, apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah ya adalah merupakan tujuan. Makanya kemarin begitu Ustadz Ahmad Okbah masuk. Lewat itu lagi. Beliau begitu Abi minta nasihat dari beliau, maka beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya rahasia agama ini atau dasar dan tujuan agama ini adalah Al-Quran. Ya, dan Al-Quran itu intinya ada di surat Al-Fatihah. Ya, ada di mana surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu sejalan dengan Az-Zariyat tadi. Ya, di situ dijelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah atau beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, jadi tujuannya itu iyyaka na'budu, sedangkan wa iyyaka nasta'in hanyalah merupakan sarana saja. Iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami memohon. Memohon untuk apa? Memohon untuk beribadah kepada Allah. Maka dipastikan semua orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang menjaga ibadahnya kepada Allah, maka insya Allah hidupnya selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Atau boleh jadi tidak selamat di dunia tapi dipastikan selamat di akhirat. Orang-orang beriman yang arif, kalau ditanya maukah selamat di dunia atau mau selamat di akhirat, maka dia orang-orang beriman pasti menjawab, kami hanya ingin selamat di akhirat. Kenapa bukan selamat di dunia? Kalau itu pilihan, maka jawabannya adalah karena dunia ini sementara saja. Sepanjang-panjang usia seseorang, palinglah berusia 100 tahun. Hari ini ada orang di India, orang yang berusia terpanjang di dunia. 123 tahun kalau tidak salah. Hari ini ada orang di India yang umurnya 123 tahun. Ada orang yang kedua di Cina. Ya, tapi yakinkah apakah dia bisa berusia 200 sampai 300 tahun? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka subhanallah, mari kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah ini pun intinya harus baik iman dan tauhid kita. Orang beribadah tapi tidak baik iman dan tauhidnya pun sia-sia. Ya, karena beribadah kepada Allah itu, perhatikan baik-baik, dua syarat saja. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, begitu juga keterangan para salaf atau para ulama, syarat diterimanya ibadah itu cuma dua saja. Secara garis besar hanya dua saja. Hanya berapa? Dua. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Jadi orang beribadah tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, bahkan di hadis disebutkan ada orang yang mengira, menyangka dia akan masuk surga, bahkan sehasta saja. Sehasta, ukuran sehastanya ini. Sehasta saja itu artinya sudah ada di pintu surga. Tapi Allah balikkan dia ke pintu neraka. Sebaliknya ada orang yang sehasta saja jaraknya dengan neraka, Allah balikkan dia masuk ke surga. Ya, mudah-mudahan kita yang sehasta
di neraka tapi dibalikan ke surga ya, ketimbang sudah bangga, sudah bahagia dengan surga, sudah ada tanda-tanda, bahkan kita sudah di depan pintu tapi dibalikan kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa arti naudzubillah min dzalik? Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Ya, baik. Maka subhanallah, kita menjaga ibadah kita. Ya. Tentang ikhlas Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru itu. Ya, ada ayat yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma. Jadi bahasa Arab itu kalau wadan betul, ma itu kadang-kadang tidak, kadang-kadang apa. Ya, wa ma artinya dan tidak. Umiru, kami memerintahkan kalian liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, illa, kecuali mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas, ya, ikhlas memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, pertama, keikhlasan ini penting. Ya, ikhlas itu penting. Lalu yang kedua, jadi selain ikhlas, yang kedua adalah mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam segala hal. Teristimewa dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah kita mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya perhatikan baik-baik. Dalam beragama ini, pertama kita harus berkomitmen dulu di awal agama ini. Yang pertama itu apapun. Jadi kan rukun iman itu ada berapa? 6 ya. Apa arti iman? Percaya atau yakin. Iman itu artinya percaya atau ya yakin. Jadi rukun iman itu yang kemudian menjadikan diri seseorang itu boleh dianggap menjadi seorang muslim atau mukmin. Ya, jadi iman itu terkait dengan keyakinan. Iman itu percaya. Jadi iman pertama kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Iman pertama kepada Allah dan ini iman paling pokok. Ya, iman paling pokok yang menjadi fundamen, menjadi pondasinya, dibangun di atasnya iman dan Islam kita itu pertama adalah iman kepada Allah. Tentang iman kepada malaikat, tentang iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik maupun buruk datang dari Allah, itu tambahan saja. Kalaulah, perhatikan baik-baik, jangan perhatikan ke atas. Kalaulah kita ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada kitab Allah, maka kita tidak akan beriman kepada kitab-kitab. Kalaulah Allah itu tidak memerintahkan kita beriman kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir baik maupun takdir buruk, maka kita pun tidak beriman kepada itu semua. Karena perintah Allah lah, kemudian kita beriman kepada kedua malaikat, yang ketiga kitab-kitab, yang keempat Rasul-Rasul, yang kelima pasti akan ada hari kiamat, dan keenam, apapun ketentuan baik dan buruk itu datang dari Allah, bukan datang dari suanggi. Ya, makanya bagi orang-orang beriman itu kalau sakit, dia kembalikan kepada siapa? Allah. Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ya, kalau Allah menyembuhkan aku itu bukan berarti tawakal begitu saja nanti menunggu kesembuhan datang dengan sendiri, bukan. Harus punya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah berobat. Berobat yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini antum sakit, ya, ada rumah sakit, pemerintah sudah susah-susah datangkan rumah sakit sampai ke pelosok negeri, antum masih andalkan dukun. Dan dukunnya pun potongannya buruk pula. Tete-tete, gigi ompong, kumis kuning, jenggot kuning, gigi lebih kuning lagi. Ya. Seumur hidup saya pernah sikat gigi, tapi antum masih rela jika dia ludahi minuman airnya, antum masih minum. Antum masih minum dan antum masih yakin bisa sembuh juga, subhanallah. Ya. Dirinya saja tidak terurus, coba. Kopiah hitam sampai susah hitam lagi. Kumis dari hitam putih sampai kuning. Jenggot pun demikian. Air mulu malis keluar-keluar juga. Ya, saya pernah sholat, saya pernah apa-apa.
Tapi begitu dia ludah dalam air, kamu masih yakin minum juga, luar biasa. Kamu keluar saja sebagai warga negara Republik Indonesia ini, ya, atas amanat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan segala peraturan, sampai rumah sakit di Kukamon, sampai di desa-desa, dokter sampai ikut desa-desa, masih andalannya dukun juga. Ya, berharap mudah-mudahan pulang dari Cibodas ini, dari Jakarta ini, mudah-mudahan ada yang suka kehilangan uang, yang lari ke dukun lagi. Ibu Ima, insya Allah ya. So, yang lama kan, putus cinta kan, dengan dukun, dengan ya, tukang-tukang mawi. Masya Allah. Bagi orang tidak sholat, tidak masalah, tidak merasa rugi. Tapi bagi orang sholat, coba kalau datang ke tukang mawi, coba. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, barang siapa yang datang dan bertanya kepada sesuatu hal yang gaib kepada dukun, lalu dia meyakini apa yang dikatakan oleh dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh-subuh dingin-dingin, ya, melangkah jauh-jauh ke masjid, sholat sudah setengah mati, ketong, ya, ketong sholat di sini, ketong pusing juga, khusyuk hilang, ya, ketong mau baca bagaimana dia dompet zikir lebih kuat dari ketumpung, ya, subhanallah. Baik, jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh contoh kepada lain. Ini ibadah, ibadah ini datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi boleh lagi ikut-ikut yang lain-lain sudah. Maka itu, ini ketumpung orang satu di Kilga ini, Gus sana Gus, orang satu di Kilga dulu. Tapi sekarang sudah bicara kayak agak lancar ya. Dulu bicara sampai-sampai. Adam. Ketong dulu kalau dia kalau melawan dia atau apa, makanya dia bilang ketong bodoh-bodoh, bilang makanya kola itu dimaksud makanya sekolah. Subhanallah. Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan ilmu, karena memang Al-Quran juga menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ini nih, ilmu ini harus didapat dengan sekolah, bukan ilmu kayak di film-film sinetron yang tinggal main kasih masuk ilmu yang, ya, tiba-tiba ilmu masuk, itu bukan, itu ilmu nau-nau. Itu ilmu film saya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian melakukan sesuatu, termasuk jangan kalian melakukan salat. Jangan kalian melakukan ibadah apapun kecuali dengan ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mereka ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya makanya kita harus belajar tentang agama, kita belajar tentang sholat, kita belajar mulai dari mana, berakhir di mana, dan apa yang sesungguhnya kita lakukan dalam sholat itu, kita belajar. Ya. Kenapa kita harus belajar? Karena kita takut siapa yang tidak beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya hakikat diciptakan manusia ini hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu cuma dua saja syaratnya. Pertama harus ikhlas karena mengharap ridha Allah. Ya, yang kedua ittiba, mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi lakukan apa, itu sudah kita lakukan. Saya boleh tambah-tambah, saya boleh kurang-kurang. Ya, ini kurang saja saya boleh, apalagi tambah. Ya, habis sholat itu macam apa? Ya, ada sholat, mohon maaf. Orang sentau, kata ini kan cuma ikut-ikut saya. Orang bikin, kata orang tua bikin, kata ikut saya. Ada yang ini bapak-bapak terutama, ibu-ibu itu saya pernah lihat karena memang saya pernah sholat gabung dengan ibu-ibu ya. Tapi kalau bapak-bapak ini, ada yang datang baik-baik dan, Allah. Ini diput tangan sampai dipun paha saja. Loh. Malah dia angkat diput tangan lebih dari diput tangan. Yang waktu ini taruh tangan di dada, dengan Allahu Akbar. Ini lama-lama Allah. Padahal cuma dua saja. Dahulu di orang-orang tua kita di kampung itu, bahkan habis sekolah di madrasah, diajarkan, ingatan, ada dua. Betul dua. Tapi itu dialamatkan kepada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki di telinga, kalau perempuan di bahu. Ini sentuh dong Nabi siapa yang ngajar dong kayak begitu. Pada Nabi Muhammad itu cuma dua saja. Satu, tangan sejajar dengan telinga, betul. Dan tangan sejajar dengan bahu juga betul. Tapi itu laki-laki dan perempuan berlaku sama. Tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Ya.
Ini apa nama? Ini kan agak luas ini. Jadi Anda bisa tampias dari barangnya. Ya. Baik, kembali ke laptop. Ya, jadi 2 saja. Coba angkat tangan kita semua. Oi, semua angkat tangan. Ke telinga. Ya. Muslimin. Oh, saya langsung saja. Siapa bilang? Ini maka dia tiru apa yang Habib bilang tadi itu. Ingatan. Maksudnya ini di bawah telinga. Iya, di bawah telinga ya. Allahu Akbar. Ya, dan dada yang dimaksud itu bukan dada di sini. Bukan dada itu adalah antara perut dan dada. Jadi Allah bikin barang ini betul. Ingatan. Ini maksudnya ini maksudnya dia lurus ke sini. Ada yang subhanallah, begini, baru Allah Akbarnya begini. Sholat bagaimana? Saya yang itu masih bisa sedikit, tapi ini Allahu Akbar. Ini ikut siapa lagi? Permisi Pak Misludin. Saya tetap di situ saja. Kadang jatuh antum tak ada dong. Soalnya yang kurus-kurus bisa, Karim bisa kecuali antum. Ya, jadi mohon maaf, ini mohon diperhatikan ya. Karena apa yang kita lakukan dalam gerakan-gerakan sholat ini ada dalil. Ada yang betul-betul sahabat melihat Nabi begitu melakukannya. Maka kemudian keluar hadis-hadis. Jadi Allahu Akbar, ada yang begini. Sekarang ada yang sujud begini, ada yang begini. Ya. Maka yang benar adalah Allahu Akbar. Jadi turun, lurus ke sini. Tangan pun diletakkan juga ada yang mohon maaf. Allah benar, sudah di bawah telinga benar, sudah di bahu benar, tapi Allahu Akbar. Ini nih. Ini ya Allah, katakan di kampung sana itu kalau betul pakai itu boleh asal pipi bajaring julung. Karena dari mana ikan? Iya, padahal cuma 2 juga. Satu adalah telapak tangan ini, di atas telapak tangan ini, atau pergelangan tangan ini. 2 sah. Saya ada begini-begini. Ya. Nanti insya Allah kalau Allah kehendaki, mudah-mudahan kita doakan kamu dapat rezeki, dapat uang yang banyak, kamu pergi haji dan umroh. Ya, karena ada di sana juga dan itu dibolehkan. Allahu Akbar. Begitu sah. Sampai ruku. Allahu Akbar. Ya. Jadi angkat tangan masih tetap angkat tangan, tapi begitu selesai dong kasih turun tangan ke bawah. Gitu sah. Ya, kalau kata insya Allah kebiasaan kita karena ikuti para imam mazhab yang lain, maka subhanallah tetap begini sah. Ya, jadi insya Allah begini ya, paham ya? Kalau tidak begini, maka begini. Nanti ada juga yang berselisih minum kopi sedikit dan berdebat. Itu aliran apa itu? Kata mazhab bukan mazhab begitu. Ya sudah, antum ikut mazhab kelima saja. Al-Hisab. Karena mazhab dalam agama cuma ada berapa? Ada berapa? Mazhab pertama, mazhab Hanafi yang umumnya kita lakukan di Indonesia. Mazhab yang kedua, Maliki. Yang ketiga, Syafi'i. Apa? Syafi'i pertama tadi. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. 3 sah. 4 saja. 4 mazhab saja. Dan itu mazhab, ya, itu mazhab dalam fikih, bukan mazhab dalam akidah. Perhatikan baik-baik. Itu mazhab dalam fikih. Urusan fikih yang tadi berdebat berbeda-beda antara ibadah tadi, antara sholat yang boleh taruh di dada, boleh taruh di bawah, itu mazhab. Tapi kalau akidah mereka semua sama. Ya, akidah mereka semua sama. Lalu itu tadi baru tangan di situ. Lalu perhatikan baik-baik, ruku. Ruku laki-laki dan perempuan, pokoknya paham ini semua laki-laki perempuan sama saja. Tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik. Ruku, mohon maaf, ini pantat, ini kepala, sejajar. Ya, sejajar. Allahu Akbar. Ya, sehingga ada bisa begini atau begini. Ya sejajar sah. Ya, subhanallah.
Lalu kemudian sujud. Perhatikan baik-baik sujud, ya. Sujud ini subhanallah, Allah bikin ketemu ruas-ruas tubuh ini betul-betul memang maksimal untuk ruku dan sujud itu. Ya. Jadi ada yang sujudnya, jadi sujud itu ada dua pendapat lagi, tapi sudah itu perurusan mazhab lah. Tapi yang penting ketemu bisa sujud saja. Ya. Ada yang boleh turun pakai lutut, ada yang boleh turun pakai tangan, saya ada yang bisa terjun bebas. Itu saya ada. Dua saja. Kemudian sengaja itu sengaja. Ya, jadi dua saja. Ada yang Allahu Akbar, ya. Ada yang, ya. Kalau kami, karena Abi punya pesantren, jadi Abi seragamkan semua turun pakai tangan. Kecuali beberapa orang yang bawa mazhab sendiri, termasuk Ustadz Rudianto bawa mazhab sendiri juga. Ya, itu lutut dia yang Ustadz Saifullah. Jadi kami kalau di pesantren, karena ya inilah kelebihan orang punya pesantren. Kalau tiba-tiba Gus datang atur ajaran lain itu bisa. Jadi kalau kami Allahu, ya, tangan dulu baru. Oke, sujudnya itu ruas tulang itu juga lurus. Ya, lihat. Allahu Akbar. Ya, bisa sujud begini. Itu di Cibodas pun boleh, biar dingin pun tidak boleh. Ya. Lalu perhatikan baik-baik kaki sujud ini kaki rapat, ya. Ada tai cicak. Nyatan kakinya kaki rapat. Jadi kalau ada papan tulis Abi gambarkan, jadi akang dari telapak begini lurus sampai di tumit, turun ke lutut, dari lutut naik lurus, pantat ini lurus, bisa ke sini, bisa ke sana. Atau tidak bisa juga, ada yang ini, ada ustadz yang Abi lihat juga ekstrem juga sujudnya. Dia saking dibilang sujud panjang, dia sujud panjang betul. Dia sujud panjang begini, Kalau push up bilang saya sekali push up jangan sujud. Saya bisa. Jadi standarnya kayak begitu, ya. Lalu perhatikan baik-baik. Kalau antum salat sendiri, bahu antum ini harus terbuka, ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang pada saat Nabi ruku itu tersingkap apa nama itu, baju ininya sampai kelihatan keteknya Rasulullah SAW yang mengeluarkan cahaya. Nabi pun ketek mengeluarkan cahaya. Kalau antum keteknya bawang busuk. Itu sampai tersingkap bajunya ini sampai kelihatan ketek beliau, dan subhanallah keluar cahaya dari keteknya. Saya tahu kalau Abang Amin pun ketek. Tapi Ima senang cium lah, biar bau busuk pun senang. Barakallah. Afwan, ya. Jadi itu contoh-contoh. Baik. Ikuti itu. Lalu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Namanya apa? I'tidal, ya. I'tidal, ya. Perhatikan. Ya, iftirasi dan itu beda lagi. Tapi antara sujud satu bangkit dan sujud kembali itu namanya i'tidal. Jadi perhatikan baik-baik. Kaki itu harus membusur kayak begini. Ya, semboleh kaki. Ya, semboleh kaki harus membusur. Ya, kalaupun tidak limanya, satu pun cukup. Ya, saya bisa. Atau duduk, kadang-kadang duduk antara dua. Ada duduk begini saya. Perhatikan. Semboleh ini. Duduk itu tidak boleh. Ya. Duduk harus kaki telapak harus membusur. Walaupun cuma satu jari yang besar saja. Baik, itu ittiba namanya, ya, ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh Allah menyebutkan tentang hal ini penting sekali. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasul maka ikutilah, dan apa-apa yang tidak dilakukan maka tinggalkanlah. Ya, jadi ukurannya, barometernya
Ya, untuk mengukur itu harus kembali kepada hadis Nabi SAW. Karena itu yang dipraktekkan. Baik. Kita ini ternyata, subhanallah, di surat Al-A'raf Allah menjelaskan tentang keadaan kita ini semua sebelum kita jadi manusia ini, sebelum kita punya jasad yang terdiri dari daging, tulang, urat, rambut, kuku, ya, usus, hati, jantung, limfa, empedu dan seterusnya itu. Ternyata kita dulu di alam arwah. Lalu kemudian kita telah disyahadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua bukan cuma kita orang Islam, tapi orang-orang yang Nasrani, ya, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya, tahu agamanya orang Jepang? Asep? Shinto. Ya. Agama orang Jepang menyembah Tuhan siapa? Dewa Matahari. Ya. Semua kita majusi ateis. Ya, ini yang punya lampu balon ini yang siapa pencipta balon lampu? Thomas Alva Edison itu ateis. Ya, andaikan dia nama Muhammad Thomas umpamanya, karena di BRIN di Indonesia ini kita punya seorang pakar namanya Muhammad Thomas. Ya, itu subhanallah, dia yang sekarang luar biasa di Indonesia. Dulu LIPI, sekarang berubah menjadi BRIN di masa Jokowi. Jadi contoh kayak lampu ini oleh Thomas Alva Edison. Andaikan dia Muhammad Thomas contohnya, yakin tidak kalau dia masuk surga? Yakinlah, ini jasanya luar biasa nih. Luar biasa. Ya. Maka subhanallah, ana berharap mudah-mudahan kita tidak usah, dan antum itu jangan berdebat agama lah. Kalau antum tidak punya pemahaman agama, jangan berdebat agama. Ini asal kopi dan tabaku potong-potong tinggal bicara agama kayak deng. Ya, sesungguhnya yang benar antara telur dan ayam mana lebih dulu? Tapi antum gila, tidak ada jawabannya. Harus telur, karena telur itu pecah baru keluar anak ayam. Terus siapa yang mengeluarkan telur itu? Ayam, berarti ayam. Terus iyo. Ini apa? Gila semuanya. Ini ada yang bicara juga duduk-duduk asal tabaku, asal kopi, asal pisang goreng, dan bicara tentang syariat, hakikat, marifat, tarekat. Ya ada urusan apa antum ngomong tentang itu, sedangkan antum sholat saja masih bolong-bolong. Baru katanya orang masuk surga bukan karena sholatnya, yang penting hatinya bersih. Orang sholatnya saja hati bersih, apalagi orang tidak sholat. Subhanallah. Jadi mohon maaf ya, kita kembalikan ini afwanin, mohon maaf. Abi juga tidak mungkin diam begitu antum ada di sini. Ini antum atau siapa sekalipun. Hari ini ada Murad Ismail, Ibu Widya Pratiwi. Hari ini ada Sekda, ada Depong Istri, Nita bin Umar. Ada duduk di sini kita belajar. Selama Abi dipercaya untuk menjadi, ya kan? Abi waktu, kenapa? Antum gubernur juga. Amin. Ya, nanti gubernur nanti beliau. Insyaallah ya. Kemana? Iya, baik. Jadi Abi alhamdulillah pernah bawa kelompok umroh. Begini sudah kita kasih begini. Jadi mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita ini insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, bahwa dan apa yang Abi lakukan ini bukan karena Abi sok-sok tahu juga. Ya, ini bentuk dari agar waktu-waktu kita bisa bermanfaat. Katong ini tadi mengantuk mau tidur, untuk suruh panggil, sen datang, sen enak juga. Iya kan? Bisa begitu, memang begini sudah. Akhirnya sebentar masih cari alasan. Saudara panggil ke tempi di Jakarta dah. Sudah pikir-pikir sudah kenapa? Baik. Barakallahu fiik. Baik. Lalu kawan-kawan semua, terakhir surat Fussilat ayat 30. Jadi tadi kita sudah disuruh beriman kepada Allah, Jadi perhatikan, bicara agama itu cuma bicara Al-Quran, bicara hadis,
Bicara perkataan para ulama-ulama yang lurus. Bicara agama itu sah. Lalu hal lain disinkronkan. Jadi kehidupan kita memang tidak boleh dikotomi. Dikotomi itu artinya pemisahan antara agama dan dunia. Karena dunia itu agama, agama itu dunia. Karena agama itu diturunkan oleh Allah untuk dunia ini harus menjadi agama. Faham tidak? Jadi jangan sampai-sampai, itu sudah agama, jangan bicara di sini. Makanya Nabi bilang kepada dai-dai kita yang dimanapun Nabi datang, ke Ternate, Nabi datang kemana. Bagi Abi itu dai itu baru top, baru keren manakala dai itu kasih pengajian di kebun, kasih pengajian di pantai-pantai, pulang jaring, ya, kasih pengajian di atas perahu, ya. Cuma sebisa kasih pengajian di kenari tidak mungkin, karena tidak mungkin 5-10 orang naik satu kenari, apalagi kelapa, itu tidak mungkin. Ya. Turun ke bawah minum air kelapa, duduk atau bicara agama sedikit, ya. Supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dan bangun kembali. Karena tidur itu sendiri ibadah. Ya, tidur itu sendiri ibadah. Tidur itu baca doa, ya, mulai dari sebelah kanan. Sudah, kemudian kalau mau salto-salto juga itu sudah tidak masalah. Orang kalau susono sudah itu mau kaki ke bawah, ke atas, kepala ke bawah itu urusan berikut sudah. Yang penting tidurnya itu nilainya ibadah. Baik. Fussilat ayat 30, mohon nanti dihafal. Sebelum besok Abi pulang. Ini afwan ya, Abi besok pulang nih. Besok malam Abi suruh di bandara. Jam 1.30 Abi suruh bertolak dari Jakarta. Mudah-mudahan sampai di pagi jam 6. Sampai di Ambon jam 6 pagi. Ya. Bagaimana Asep ayatnya? Sudah dapat belum? Suara dapat di HP? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat, kalau sudah dapat lihat, atau kalau tidak dengar saja. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Allah sebutkan innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu senantiasa eksis, terus melakukannya hatta sakit sekalipun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Alla takhafu, malaikat itu berkata jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan juga bersedih. Terus wa abshiru bil jannati allati, dan berilah kabar gembira kepada mereka bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang pekerjaan demi Allah bersumpah, pekerjaan yang paling berat dalam agama ini ialah istiqomah. Istiqomah. Ya, makanya subhanallah tadi habis sempat singgung tentang orang-orang yang tidur pagi. Tadi kita lagi menunggu-menunggu tuh. Ya. Lalu habis singgung sedikit tentang kata ulama, tentang orang-orang yang senantiasa berjamaah. Nanti ada pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di Al-Jamaah itu ulama mencontohkan orang-orang berjamaah itu seperti sekumpulan atau segerombolan domba. Domba itu tidak punya tanduk, tidak punya taring, tapi kalau dia berkumpul maka serigala takut. Kalau dia berkumpul serigala takut. Atau serigala, sebenarnya serigala, belum pernah lihat tapi di video-video kita lihat ya. Serigala itu takut kalau domba itu dia berkumpul. Tapi kapan satu domba terpisah dari kumpulannya, maka dia menjadi mangsa serigala-serigala. Ya samalah kita hidup berjamaah nih. Ya, kayak seperti ini kita tuntun. Siapapun terserah, antum mau jadi pejabat, mau jadi apa, mau jadi hartawan, terserah. Kapan berjalan dengan Abi Imam, seperti ini sudah kita. Kumpul. Woi kumpul. Woi kumpul. Woi pasti.
sedikit kumpul. Ya, antum pasti, tapi ini bentuk dari rasa cinta di antara kita untuk sama-sama mengingatkan untuk masuk surga. Ya, masuk surga. Ya, jadi baik Abi kira itu kita sama-sama ini yang punya HP, boleh buka ya. Coba Ustadz, ini Ustadz nih, guru ngaji yang terkenal di Darash. Ayat 30. Coba baca. Yang keras suaranya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan baca ayatnya dulu baru terjemahannya, Nyong. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Insyaallah. Ustaz Asep baca benar atau tidak tadi? Benar atau tidak? Bagus Kaseng? Bagus ya. Tapi dia sudah istri. Tahun depan imla beliau, 5 tahun lagi imla. Baik. Tapi kalau 5 tahun lagi untuk jenggot kumis putih juga. Kayaknya sudah dipertimbangkan tidak boleh ikut. Apalagi Ustaz Misludin, putih banyak. Walaupun belum punya istri di 5 tahun akan datang. Orang belum kasih perutnya belum apa-apa lah ya. Sama coba ya hotel itu tanya. Dia mau tanya, ini bisa foto-foto Kaseng. Baik ya, jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah gabungkan kita dalam kelompok orang-orang yang istiqamah dengan iman insyaallah, iman Islam kita insyaallah ya. Baik, yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana? Kita ini Abi kemarin pikirnya ketum ada di sini, tapi ternyata dia tidak ada. Mungkin hari ini Abi akan pergi ke beliau itu tinggal di BSD sana, Bumi Serpong Damai di Jakarta Timur, mana? Atau di Ciledug atau rumah ada banyak, jadi bini satu tapi rumah banyak. Ya, di sana Abi harus ketemu beliau. Tapi bagaimana pendapat antum kalau kita ikut program Tibun Nabawi itu? Setuju? 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 Setuju. Woi, Robi, pulanglah. Jadi Dracula di kampung, isap-isap orang pun. Insyaallah. Kalau setuju, Abi mau telepon beliau, ya. Model apa tahu, Abi minta beliau datang. Dan karena yang baru bisa bekam-bekam itu di sini ya Ustadz Misludin, ini yang sementara senior kita Ustadz Mas'ud, tambah Mas'ud. Jadi ud-nya hilang, tinggal emasnya saja. Supaya kalau kita habisan bisa kita jual. Begitu juga Masludin. Iya. Isi gak ya?